Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Triwirya Putri, NIM 190290077 dari Prodi Pendidikan Matematika 2019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hasil praktik kewirausahaan, usaha martabak manis DW. Yang pertama itu tentang latar belakang usaha. Dalam menjalani sebuah bisnis, tentu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan kita ketahui secara seksama. Bahwasanya saat kita memulai suatu usaha, maka peluang pasar dan cara menggait pelanggan atau konsumen merupakan sebuah hal yang begitu penting. Bahkan keduanya harus saling mengikat dalam sebuah usaha. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam memulai suatu usaha, yang pertama itu, kita setidaknya mencoba untuk segera mengetahui bagaimana peluang pasar dalam sebuah bisnis. Kemudian, kita harus senantiasa mampu menganalisa kemampuan dan kelemahan terhadap kompetitor atau pesaing kita, dan seberapa jauh kemampuan kita ini dalam melakukan persaingan dengan mereka, baik melalui harga, pelayanan, dan juga segi kualitasnya. Yang terakhir, yaitu berusaha dengan segenap kemampuan kita, bahwa dengan segala persiapan yang dimulai dari mental serta keberanian yang dipadukan menjadi satu akan dapat menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Salah satu contohnya itu dengan mengadakan usaha di bidang kuliner. Mengadakan atau menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha yang potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar. Salah satunya yaitu berbentuk jajanan ringan yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan perkotaan, pedesaan, maupun lingkungan kampus. Belakangan ini, kuliner yang sifatnya simple dan inovatif banyak digemari oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum. Salah satu contohnya itu kuliner yang sifat jajanannya ringan. Oleh karena itu, dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan kuliner yang lain. Kuliner yang akan saya dan teman-teman tawarkan adalah sejenis martabak manis, namun dengan berbagai varian rasa yang disajikan akan membuat martabak ini sedikit berbeda dari penjual martabak lainnya. Selanjutnya, berbagai topping yang melimpah akan menjadi ciri khas dari martabak kami ini juga. Usaha ini kami namakan dengan martabak manis DW. Kemudian deskripsi usaha. Martabak manis ini mengusung konsep makanan ringan yang murah serta dilengkapi dengan pilihan topping yang bermacam-macam seperti meses, keju, kacang, jagung, pisang, kismis, dan berbagai topping lainnya. Pembuatan makanan ini dilakukan dengan cara yang sederhana dan dijual dengan harga yang terjangkau. Makanan ini nikmat dan lezat sehingga membuat kami berinisiatif untuk memilih jenis usaha di bidang makanan. Selain untuk mencari keuntungan dan manfaat, usaha martabak manis ini juga ditujukan untuk mengingatkan masyarakat Indonesia agar tidak lupa dengan makanan khas Indonesia, sekaligus juga sebagai makanan untuk selingan dan juga baik untuk dikonsumsi di waktu santai. Kemudian strategi produk dari usaha martabak manis ini terletak pada penyajian toppingnya yang banyak dan melimpah. Usaha yang kami jalani ini tidak hanya mementingkan soal rasa saja, tetapi juga dengan penampilan dan topping yang menarik. Kemudian target pasar dari usaha martabak kami ialah seluruh kalangan, mulai dari kalangan anak-anak kecil hingga dewasa, serta berbagai profesi dan kelas sosial lainnya. Kemudian kami mematok harga mulai dari Rp18.000 sampai dengan Rp25.000 sesuai dengan pilihan topping dan varian rasa yang diinginkan oleh pembeli. Kemudian visi dan misi dari usaha kami ini adalah, pertama, visi itu menjadikan perusahaan kuliner yang lebih memperhatikan nilai gizi, rasa, kehigienisan, dan pelayanan konsumen. Yang kedua itu misi. Yang pertama, memperkenalkan produk makanan yang sudah dikenal sebagai makanan sejuta umat yang mempunyai harga yang relatif terjangkau. Kedua, menciptakan makanan yang sehat, bergizi, dan lebih mementingkan kehigienisan. Ketiga, memberikan harga yang terjangkau kepada konsumen untuk mendapatkan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian tujuan dan maksud dari kegiatan usaha itu untuk yang pertama, tujuan
Itu untuk menciptakan lapangan kerja sendiri, memiliki penghasilan sendiri, menciptakan inovasi kuliner yang baru dan digemari banyak orang, mengurangi tingkat pengangguran dengan membuka cabang di beberapa lokasi, mengurangi beban pengeluaran keluarga, menarik minat konsumen untuk merasakan produk yang kami buat agar mencapai target penjualan, dan terakhir itu untuk mendapatkan keuntungan. Maksud dari usaha ini ialah untuk menyalurkan ilmu yang kami miliki serta pengalaman dan untuk menambah wawasan atas ilmu yang telah kami ketahui. Dan juga kami ingin berinovasi dengan makanan sehingga para pecinta makanan tidak akan merasa bosan dengan makanan-makanan yang telah ada sebelumnya. Udah detail dari produk yang akan kami jalan ini. Yang pertama, martabak ini mengusung konsep makanan ringan yang murah serta dilengkapi dengan pilihan topping yang bermacam-macam. Yang kedua, dalam sehari, produksi martabak yang kami hasilkan sebanyak 18 porsi dengan inovasi topping yang berbeda, sehingga dapat diprediksi dalam 1 bulan, kami dapat menjual sebanyak 450 porsi martabak dengan harga jual per buahnya itu berkisar dari 18.000 sampai dengan 25.000 rupiah. Target pasar untuk usaha martabak manis Dewe ini adalah seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kemudian kami juga melakukan promosi melalui platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Twitter, dan platform media sosial lainnya. Dan juga kami melakukan promosi melalui media offline berupa spanduk dan brosur. Dan kami mulai buka pada pukul 14.00 sampai dengan 21.00. Kemudian pasar dan strategi pemasaran. Target pasar utama adalah mahasiswa di Universitas Negeri Padang dan seluruh masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan survei yang saya dan teman-teman lakukan, di sekitar lokasi belum ada usaha yang menjual produk yang sama. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini akan dapat berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda. Kemudian strategi pemasarannya, slogan martabak ini adalah cita rasa martabak manis Dewe. Yang kedua, bermitra dengan kantin-kantin sekolah dan perguruan tinggi. Tiga, keunggulan dari martabak manis ini terletak pada penyajian toppingnya yang banyak dan melimpah. Usaha yang ingin kami jalani ini tidak hanya mementingkan soal rasa saja, tetapi juga dengan topping dan penampilan yang menarik. Kemudian, menerima pesanan untuk acara, promosi yang akan dilakukan melalui jaringan sosial media Instagram, TikTok, Facebook, Line, dan media sosial lainnya. Dan kemudian komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan bergizi. Kemudian manajemen anggota kelompok. Untuk menjalankan usaha martabak ini, kami sebagai pendiri usahanya membagi beberapa tugas untuk masing-masing anggota, di mana pembagian tugas tersebut terdiri dari mempromosikan produk, membuat logo usaha, membeli alat dan bahan, kemudian membuat video, serta mengemasi produknya. Kendala dalam menjalankan usaha martabak manis ini ialah karena situasi pandemi COVID-19 ini, kami memutuskan untuk melakukan penjualan secara online saja. Baik promosi maupun penjualan produk usaha martabak ini, semuanya dilakukan secara online. Karena keterbatasan situasi dan kondisi ini, kami memiliki beberapa kendala dalam menjalankan usahanya. Di antaranya, 1. Kami melakukan promosi usaha melalui platform media sosial. Namun, itu tidak menjamin semua orang akan mengetahui usaha kami ini. Terlebih bagi kalangan orang tua yang masih sangat minim menggunakan media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Sehingga pelanggan dari usaha kami ini hanya terbatas pada pelanggan yang mengikuti promosi kami di media sosial. Kedua, penjualan yang dilakukan secara online ini membuat kami harus mengantarkan pesanan langsung ke alamat pelanggan. Bagi alamat yang gak jauh dari tempat produksi, saya dan rekan-rekan akan sedikit kewalahan dalam mengantarkannya. Terlebih ketika pesanannya akan diantarkan itu dalam jumlah yang banyak. Kemudian solusi dari kendala yang kami alami ini ialah setelah dipikirkan dan dipertimbangkan bersama, saya menemukan sebuah solusi yang dirasa dapat mengatasi kendala usaha ini. Di antaranya ialah dengan mengadakan penjualan secara offline, yaitu dengan berjualan di suatu tempat dengan menggunakan gerobak atau menyewa tempat di pasar kuliner, agar setiap pengunjung yang datang dapat mencoba langsung martabak manis kami ini, tanpa harus dipesan melalui media sosial seperti yang sedang kami jalankan sekarang.
Akan tetapi, untuk penjualan secara offline tentu tidak akan semudah penjualan secara online, karena ada banyak hal yang harus dipersiapkan dalam menyediakan tempat penjualan. Oleh karena itu, untuk saat ini kami memutuskan untuk tetap mengadakan penjualan secara online. Setelah itu, jika dirasa sudah cukup dan matang untuk mendirikan usaha di suatu tempat, maka kami akan mengadakan penjualan martabak manis Dewi ini secara offline. Adapun mengenai laporan keuangan, yang pertama itu modal awal. Biaya awal untuk 3 kg adonan martabak manis untuk 18 porsi per hari. Yang pertama itu ada tepung terigu, telur, gula pasir, baking powder, vanili, garam. Total harga bahan utama ialah 91.500. Kemudian ada untuk bahan tambahan selain bahan utama yang di atas, atau bisa juga kita sebut dengan topping. Topping ini sifatnya opsional, boleh ada dan juga boleh tidak. Yang pertama itu margarin, susu kental manis, keju cheddar, meses, kacang, pisang, dan jagung. Total harga bahan utama dan topping ialah 341.000. Kemudian kebutuhan modal yang termasuk di dalamnya alat dan perlengkapan lainnya. Yang pertama modal awal itu gerobak. Gerobak ini dibutuhkan jika kami nantinya akan mengadakan usaha secara offline. Kemudian ada loyang atau piring martabak. Kemudian ada sendok, itu 2 unit. Kemudian ada kompor gas LPG 3 kg, pisau. Kemudian ada biaya operasional, modal awal bahan, itu 341.000. Kemudian biaya sewa tempat dan listrik, upah 1 orang tenaga kerja, dan biaya tak terduga lainnya. Dan jika ditotalkan, maka semuanya berjumlah 5.631.000. Kemudian proyeksi penjualan dan biaya produksi, di mana penjualan dalam satu hari itu ada sekitar 18 porsi, sehingga untuk 1 bulan penjualan atau di 25 hari itu menjadi 18 porsi dikali 25 sama dengan 450 porsi. Dengan harga per porsinya kami menetapkan harga yang paling bawah itu 18.000, sehingga dalam 25 hari akan menghasilkan 8.100.000. Kemudian biaya produksinya untuk bahan baku utama, bahan tambahan topping, upah tenaga kerja, sewa tempat dan listrik, dan biaya tak terduga yang jumlahnya 5.631.000. Kemudian keuntungan didapat dari jumlah biaya penjualan kurang dengan jumlah biaya produksi, yaitu Rp8.100.000 dikurang dengan Rp5.631.000, sehingga akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.469.000. Kesimpulannya, jadi untuk 1 bulan pertama penjualan diperkirakan bahwa kita akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp2.469.000 atau sekitar 43,84% dari usaha martabak manis Dewi ini. Karena penjualan masih dilakukan secara online, maka biaya yang diperlukan untuk modal awal tidak terlalu banyak, karena hanya membeli bahan pokok dan alat-alat kecil lainnya yang dirasa perlu. Sehingga untuk sumber dana awalnya berasal dari dana pribadi. Dan ini beberapa dokumentasi usaha dari usaha yang kami jalani. Yang pertama itu proses memasak adonannya. Yang kedua pemberian topping yang terdiri dari keju, meses, jagung. Yang terakhir itu proses mengemas, yaitu dikemas dalam kemasan kotak dan diberi kantong plastik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.